mungkin kita tidak bisa untuk menjawab satu persatu. Jangankan kita untuk bersyukur satu persatu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghitungnya saja wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka haruslah kita mengingatkan kepada diri kita bahwa sebenarnya kita ini adalah hamba yang hanya menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala namun kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan beliau, para sahabat beliau, rasanya mustahil kita bisa berada di alam yang terang benderang ini. Di alam yang jelas kita sudah berada dalam beragama Islam, kemudian bisa menuntut ilmu agama, kemudian kita mengetahui tentang apa-apa yang ada di dalam agama ini. Tanpa perjuangan beliau kita tidak akan pernah sampai seperti ini. Maka wajib bagi kita memperbanyak sholawat, kemudian mengamalkan sholat, mengamalkan daripada sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang menandakan kita itu memang benar mencintai beliau. Karena kalau kita mau cinta kepada beliau, kita mau benar harus banyak sholawat, kemudian menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang disunnahkan oleh beliau. Dan itu yang merupakan syarat nanti mudah-mudahan kita menjadi umat pengikut beliau yang selamat ya. Pemirsa Kompas TV dalam acara Mutiara Iman yang berbahagia, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tingkatan di dalam agama itu yang pertama adalah Muslim, Islam yang disebut dengan Muslim, kemudian iman disebut dengan mukmin, kemudian ihsan disebut dengan muhsin. Kemudian kita ingin mencapai level-level yang tertinggi di dalam agama ini. Tentunya kita tidak mau sesuatu hal yang sifatnya rendah. Kita lihat aja dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah punya motor satu, pengennya dua. Punya mobil satu, pengennya dua. Pengen nambah. Mobil yang merek ini murah, nanti pasti akan beranjak kepada mobil yang lebih bagus. Punya rumah kecil, ingin dibesarkan. Artinya kita, lalu kita sebagai manusia itu kita pengen mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik. Maka di dalam agama itu ada level-levelnya. Yang 3 tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, level kita itu adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu golongan daripada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ya, orang-orang takwa itu ya didefinisikan kita awamirillah wajibina gunawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas sudah saya sampaikan bahwa yang namanya manusia itu, baik dia beragama Islam, baik dia bukan beragama Islam, ya, semua orang itu pasti bisa melakukan kebaikan. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan kebaikan. Ya. Orang yang korupsi pun bisa melakukan kebaikan. Orang yang pernah membunuh orang pun bisa melakukan kebaikan. Namun bedanya orang-orang Islam, ya, orang-orang yang ingin mencapai levelnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya melakukan kebaikan. Karena kebaikan bisa dilakukan siapapun orangnya bisa melakukan kebaikan. Kita lihat ada orang-orang yang non-Islam yang gemar untuk bersedekah, perusahaannya, laba perusahaannya 50% untuk amal sosial, itu kan kebaikan. Namun amal tersebut belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala amalnya. Dan yang paling penting tadi adalah wajitinahu nawahi, menghindari, menjauhi akan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang susah, bukan perbuatan yang mudah. Sangat susah perbuatan. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang bisa melakukan
perbuatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Orang-orang yang benar-benar memahami agama ini dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kemudian beribadah dengan benar, tahu makna ibadah yang benar, maka akan dimentasikan kepada kehidupannya dengan mengeluarkan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itulah mewujudkan daripada perbuatan-perbuatan baik. Dia gemar untuk berbuat baik, kemudian juga kepribadian yang jauh daripada perbuatan-perbuatan yang kotor. Dia tidak mau korupsi, tidak mau maling, dia tidak mau menghina orang, dan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sehingga muncullah kepribadiannya yang benar. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dan tugas beliau itu berkeinginan agar manusia itu baik, agama baik. Dalam menjalankan agama yang pasti akan mencerminkan kepribadian yang baik, kepribadian yang benar, yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu yang harus ditunjukkan, yang harus kita perlihatkan kepada orang-orang, bahwa kita orang Islam ini yang ingin mencapai kepada ketakwaan kepada Allah SWT diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik, dan diwujudkan daripada akhlak yang mulia, diwujudkan daripada kita terjauh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, level daripada seorang itu adalah mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat, dalam kehidupannya di dunia ini, yang ia hanya mengikhlaskan segala sesuatunya itu hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang ingin mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak peduli. Ia tidak peduli orang akan berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang suka, bagaimana cibiran-cibiran orang dan segala macam. Kalau dia sudah meyakini bahwa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran, maka ia akan lakukan tanpa yang memandang apa balasannya di dunia ini, tanpa dia berharap apa balasannya di dunia ini. Begitu pula dengan ibadah-ibadah dia lakukan. Dia melakukan ibadah itu tidak karena ingin balasan di dunia, tapi hanya semata-mata karena ingin balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia meyakini bahwa Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kullun nasi halikuna illal alimina, wal alimuna halikuna illal amilina, wal amilina halikuna illal mukhlisina. Semua manusia itu binasa semua. Perbuatan-perbuatan kita apa, semua harta kita, mobil dan segala macamnya, termasuk jiwa raga kita. Yang namanya manusia itu semuanya akan binasa. Kecuali orang-orang yang berilmu. Maka ada kewajiban orang-orang Islam itu untuk menuntut ilmu, wajib untuk menuntut ilmu, untuk mengerti daripada agamanya. Kalau ia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperdalami ilmu agama, ia paham itu. Maka dia harus berilmu. Dan orang-orang yang berilmu dikatakan bahwa dia itu pun juga akan binasa. Kecuali orang-orang berilmu itu mengamalkan daripada apa yang dia ketahui tadi, mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya tadi, orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, ya, itu juga akan binasa. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Dia beramal dalam segala hal macam kehidupannya ini, dia lakukan benar-benar ikhlas, tulus, hanya mengharapkan ridho Allah SWT, hanya mengharapkan naungan Allah SWT, hanya mengharapkan balasan Allah SWT. Karena itu yang dipesankan oleh Rasulullah, yang tidak akan binasa selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi
Islam menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mukhlisin, beramal kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang sempurna, keikhlasan yang tulus, keikhlasan yang murni itu pasti hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang berharap hanya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu, dia memperbaiki jalan di depan rumahnya misalnya, bukan untuk dilihat orang. Dia berbuat ini, berbuat itu, tidak perlu dia disorot orang, tidak perlu di media sosial diketahui orang. Orang-orang yang beramal dengan ikhlas itu tentu tidak. Dia umroh itu tidak perlu orang mengetahui dia umroh. Dia melakukan ini, melakukan itu, segala kebaikan itu tidak perlu diketahui oleh orang-orang. Karena ikhlas itu sangat sulit untuk dilakukan. Kalau kita masih ingin dilihat oleh orang lain, masih ingin dipuji oleh orang lain, masih ingin diingat oleh orang lain, belum tentu itu adalah perbuatan yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, dia akan melakukan segala pekerjaannya itu begitu dia melakukannya lega hatinya, senang merasa hatinya dia melakukan hal tersebut. Dia tidak pernah mengingat yang dia lakukan. Ya sudah, karena dia benar-benar ikhlas kepada Allah. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain apa yang dilakukannya itu. Dan dia juga tidak berharap perbuatan baiknya itu dibalas oleh Allah SWT di dunia ini, tidak. Karena dia meyakini yang dibalas oleh Allah SWT di dunia ini adalah suatu karunia Allah, bukan dikarenakan dia banyak berbuat baik, bukan, tapi itu semua mata-mata karunia Allah SWT. Dia tidak ingin melakukan sesuatu hal itu terkotori, ternodai dengan perbuatan-perbuatan keduniaan yang diharapkan dengan dunia, sementara dia meyakini bahwa kehidupan di dunia ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Maka ia berbuat hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap Allah cinta kepadanya, hanya berharap Allah memberikan balasan di akhirat nanti yang dia yakin. Dan kita juga harus yakin bahwa balasan yang terbaik itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Dunia ini sementara, akhirat nanti kekal abadi. Itu yang kita harapkan. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mencapai level-level daripada tingkatan-tingkatan di dalam agama ini. Kalau sekarang kita pertanyakan pada diri kita sudah muslim belum? Kita sudah mukmin belum? Kita sudah muhsin belum? Kita sudah muttaqin belum? Orang-orang yang bertakwa. Kita sudah, apalagi dengan level kita ini sudah merupakan orang-orang yang sudah benar-benar ikhlas belum dalam melakukan segala sesuatu yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah seperti itu, mudah-mudahan level kita terus meningkat hingga mencapai level yang tertinggi yang kita harapkan, bahwa Allah menyediakan surga bagi kita semua, bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas berbuat dalam agama ini. Hanya ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah suatu hal yang bisa berguna bagi diri kita semua, bagi diri saya khususnya, bagi umat Islam seluruhnya. Kita berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin agar nantinya kita bisa mencapai level tertinggi di dalam agama ini. Bukan untuk menceramai orang, bukan untuk supaya orang tahu, tetapi hanya kita ingin mencapai level tertinggi itu hanya untuk ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan balasan Allah